Semakin seorang penguasa itu ditekan, semakin dia juga akan menjaga kekuasaannya, Gus. Artinya dia lebih besar. Ya begini aja, Gus. Seekor gajah diganggu-ganggu oleh seekor kucing. Si gajah ini tidak akan membunuh si kucing, tapi dia marah dengan menginjak atau salah gerak aja kucing terlempar. Nah inilah yang harus ditakuti dan diperhitungkan oleh para lawan-lawan Prabowo hari ini. Oh, ada lawan Pak Prabowo ini? Ya kalau ada, kalau ada yang mau mendesain dirinya menjadi lawan Prabowo, tolong dipikirkan kembali. Prabowo ini adalah seorang yang berani secara ide. Ide itu artinya beliau pintar gitu loh. Jadi keberanian beliau itu karena sebuah rasionalitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam podcast Gus Andi Channel, sebuah podcast yang membicarakan tentang perkembangan bangsa kekinian yang kita hubungkan dengan komunikasi, budaya, serta dialektika ringan agar kita bisa mendapatkan satu petunjuk-petunjuk yang baik, terutama dari sahabat saya ini, Bang Uyo Sinapoy. Yes. Beliau punya pengalaman banyak karena telah menimba kuliah khusus di DPR RI. Jadi tentu ada hal-hal yang menarik dalam konteks keperpolitikan tanah air maupun bagaimana peluang-peluang serta antisipasi pada gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan kelompok kepentingan maupun kebijakan-kebijakan negara yang berimplikasi baik positif maupun negatif. Dan itu semuanya hal yang lumrah di alam demokrasi ini. Ada hitam putih, ada baik buruk, ada senang tidak suka, atau ada mendukung tidak mendukung, itu hal yang lumrah. Namun sejatinya semua diharapkan untuk bisa tetap mencintai tanah air, cinta NKRI. Baiklah Bang Uyo. Siap, Gus. Di belakang kita ini ada layar tokoh hebat kali ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang masih muda, masih sebagai prajurit. Tapi prajurit ini berbahaya ini bagi lawan ini, Bang. Masih muda aja berbahaya. Kira-kira kalau sudah jadi presiden nih seperti apa, Bang? Kira-kira silakan, Bang. Terima kasih, Gus. Pemirsa Gus Andi Channel. Jiwa muda itu memang jiwa bahaya, Gus. Bos, gitu ya. Jadi saking mudanya sudah berbahaya ya. Iya, artinya gini loh. Muda ini kan adalah semacam sebuah fase baru ya dari kehidupan seorang manusia. Iya. Di mana keberaniannya itu adalah sebuah kebiasaan, bukan sebuah hasil berpikir. Jika ada orang tua yang berani, itu dia dari hasil berpikir, entah dia mau bablas mati sendiri atau bablas mengorbankan orang lain. Tapi kalau muda dan dia berani, itu memang adalah sebuah filosofi dasar dari seorang yang baru lahir, ingin mencoba, Gus. Apa sih sebenarnya konsekuensi dari berani itu? Apa sih sakitnya gitu? Kalau memang mau sakit sebesar apa? Nah ini karena belum adanya pengalaman, sehingga efek daripada keberanian itu tidak ada batasnya. Karakter berani dan bahayanya Pak Prabowo ini karena beliau ditempa di militer atau punya karakter sejak sebelum militer, atau sejak lahir itu sudah diberikan sebuah karakter yang kokoh
tegas dan berani ini Bang kira-kira? Nah inilah Gus, jadi kita memang gini loh, kita harus jangan selalu membuat bahwasanya orang berani itu hanya dari militer. Oh, Ya tidak dari militer juga banyak orang yang berani. banyak berani ya? Namanya misalkan seperti Nabi besar kita Muhammad itu bukan militer basisnya. Seperti Alexander the Great umur 19 tahun sudah jadi jenderal besar. Dan Sultan Fatih itu dia artinya gini loh Gus. Jadi militer itu jangan selalu dianggap sebagai alat utama untuk orang menjadi berani. Orang sipil pun juga banyak yang berani. Seperti Baharudin Lopa misalkan, berani. Siapa lagi? Artijo Al-Kausar itu juga berani. Jadi sebenarnya berani itu bukan karena dia militer atau bukan karena dia tidak militer. Jadi keberanian itu memang tumbuh dari sebuah begini loh, orang berani itu pasti orang cerdas, Gus. Tidak mungkin ada keberanian kalau dia tidak cerdas. Kalau dia tidak cerdas, kemungkinan besar ada dua hal. Satu itu orang bodoh atau memang orang yang lagi gila terkait dengan keberanian itu gila semua. Melompat jurang pun boleh itu. Tapi kalau ada orang berani tapi dia cerdas, dia tidak mungkin lompat jurang, Gus. Nah, gitulah. Ini perbedaannya. Perkembangan sekarang ini kan beliau jadi presiden, Bang. Iya. Beraninya itu kelewat berani nih. Ini gimana ini supaya masyarakat paham karakter Pak Prabowo ini? Lah inilah yang harus ditakuti dan diperhitungkan oleh para lawan-lawan Prabowo hari ini. Oh, ada lawan Pak Prabowo ini? Ya kalau ada. Oh. kalau ada yang mau mendesain dirinya menjadi lawan Prabowo, tolong dipikirkan kembali. Prabowo ini adalah seorang yang berani secara ide. Ide itu artinya beliau pintar gitu loh. Jadi keberanian beliau itu karena sebuah rasionalitas tinggi. Apalagi sekarang jadi presiden, ditambah ada kekuasaan. Nah ini yang Gus. Coba misalkan Gus, kita contoh aja. Saya dan Gus ini, ketika kita punya ide kebenaran, maka kita akan berani. Kita mencari narasi untuk mempertahankan keberanian itu sampai titik di mana kita tidak bisa lagi berkata-kata atau kita bukan menyerah loh. Tidak bisa lagi kita itu, pokoknya tidak ada lagi itu sampai darah perang habisan. Apalagi ada kekuasaan. Jadi sangat berbahaya sekali keberanian itu muncul di tengah orang yang lagi berkuasa. Gak akan ada matinya. Artinya gak akan ada menyerahnya. Semakin ditekan, semakin dia menekan balik. Ini apa ada yang menekan Pak Prabowo ini? Ya begini Gus, semua presiden RI itu seolah-olah ada yang menekan ya, seolah-olah. Bagi siapa yang menekan itu adalah mereka yang selalu tidak sepakat atau jangan-jangan tidak memilih Prabowo ini, misalkan, atau presiden yang baru terpilih itu. Karena tidak mungkin Gus, orang yang memilih Prabowo itu tiba-tiba melawan atau berseberangan dengan pilihannya. Gitu. Ini kan gini loh Gus. Presiden itu kan adalah sebuah hasil pemilihan. Pemilihan itu berdasarkan dengan sebuah momentum yang namanya pemilu atau pilpres. Jika ada orang yang merasa dia lebih jago dari presiden hari ini, ya tidak usah mengganggu, tunggu aja pilpres yang akan datang, coba ikuti kontestannya. Kalau memang pintar, jago, ya pasti terpilih. Tapi kan susah untuk menjadi calon presiden aja susah, apalagi terpilih jadi presiden. Jadi calon ini bisa ada 1000 calon ini, tetapi yang terpilih yang bakal calon 1000, tapi yang menjadi calon mungkin cuma 4 pasang, yang terpilih cuma 1 pasang. Gitu. Harusnya di era demokrasi ini semua tunduk pada etika demokrasi ya. Kalau sudah disepakati menang, yang kalah ikut mendukung. Ya harusnya begitu Gus. Jadi jangan sampai gini loh, jangan sampai kita itu memberikan pendidikan politik yang salah terhadap masyarakat. Bahwasanya kalah itu adalah oposisi, bukan. Ini yang selalu kita selalu permasalahkan atau kita selalu jadikan bahwasanya orang kalah itu adalah oposisi. Orang kalah dalam sebuah pemilihan itu adalah mengakui. Masa dalam pertandingan lari maraton misalkan ada yang kalah protes terhadap yang nomor 1. Sudah jelas-jelas dia lari lebih cepat. Ingat Bang, Pak Prabowo ini luar biasa hebatnya seorang militer yang demokratis ya. Beliau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden kalah mengakui kalahnya, tidak mengganggu kapasitas presiden yang terpilih, ya kan? Ini sebagai contoh yang baik loh. Tapi kenapa
akhir-akhir ini, Bang. Nah, di situasi sekarang berkembang di sosial media, ya mungkin buzzer-buzzer lah ya. Ini mendengungkan untuk menjatuhkan presiden. Apa kira-kira motivasi para ya kita katakan tanda kutip yang tidak suka Pak Prabowo, bahkan orang-orang yang tidak mendukung program beliau? Ya, inilah tanda bahwasanya tanda tidak baik. Kalau Prabowo dulu begitu kalah tidak mengganggu siapa pemenangnya, sekarang ini ada orang-orang atau yang tidak mengikuti kemenangan itu atau kalah itu mengganggu orang yang menang. Atau ada yang gerah ini kira-kira? Ya, gerah itu dengan tidak suka itu sama judulnya, sehingga mau menempatkan dirinya, kalau saya yang jadi presiden saya harusnya lebih besar begini. Padahal kan gimana Gus ya, susah juga untuk memberikan arahan atau memberikan gambaran kepada manusia seluruh dunia ini bahwasanya semua itu kalau bisa satu suara, tapi kan memang tidak bisa Gus. Dalam sebuah perkelompokan atau kelompok manusia itu tidak semua satu kepalanya itu sama. Ada juga yang tidak sama. Tapi jangan gini lah, semakin seorang penguasa itu ditekan, semakin dia juga akan menjaga kekuasaannya Gus. Artinya dia lebih besar. Ya gini aja Gus, seekor gajah diganggu-ganggu oleh seekor kucing. Si gajah ini tidak akan membunuh si kucing, tapi dia marah dengan menginjak atau salah gerak aja kucing terlempar. Jadi Pak Prabowo ini nggak ada takutnya ini ya? Ya nggak ada takutnya. Ini seekor harimau coba diajak oleh seekor rubah untuk diajak bernegosiasi. Ya gimana Gus? Artinya tidak matching ini. Artinya jangan coba-coba rubah yang tidak menguasai wilayah itu mencoba-coba untuk berusaha bernegosiasi dengan seekor harimau untuk makan di tempat itu, jangan. Kalau bisa tunggu nanti setelah penguasa itu menyelesaikan segala urusannya, silakan maju. Mungkin di pemilu yang akan datang, mungkin dengan menjalankan program-program yang belum dijalankan tetapi dengan arah yang sama dengan presiden yang terpilih. Oke, dalam konteks pernyataan presiden yang beberapa kali disampaikan, Bang. Bahwa beliau menyatakan, hati-hati loh, kalian-kalian yang di belakang para pendemo yang ikut membiayai dan sebagainya, saya tahu kalian loh ya. Apa makna dari pernyataan presiden ini? Ya ini kan ancaman Gus. Ancaman dari seekor harimau terhadap kucing itu adalah mengaum. Suaranya saja sudah menggelegar dan menakutkan. Nah, inilah kira-kira ilustrasi terkait itu. Jadi ini adalah ancaman dari seorang penguasa terhadap orang yang lagi mengganggu kekuasaannya. Kan ini normal Gus. Bahwasanya Gus kalau punya rumah diganggu oleh orang yang dari luar rumah kan pasti marah dong. Bukan berarti... Artinya ancaman ini serius dan nggak main-main ya? Mana ada ancaman tidak serius, Gus? Semua yang bersifat ancaman itu pasti serius, kecuali main-main. Tapi begitu ancaman itu disampaikan dengan sebuah mimik yang serius, nada yang sangat serius, bukti yang ada, kejadian yang tercipta, maka sebenarnya ancaman dari seorang presiden itu harus dianggap serius oleh orang yang lagi berniat mengganggu. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.